Video ini dibuat menggunakan teknologi AI. Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat datang kembali di saluran kami hari ini. Kita akan merenungkan sebuah pesan yang sangat kuat dan relevan, langsung dari hati Injil Matius. Judul renungan kita adalah Ketulusan vs Kemunafikan, pesan Matius 23 untuk dunia hari ini. Pernahkah Anda merasa lelah dengan kepura-puraan? Lelah melihat orang yang berkata satu hal, namun melakukan hal lain? Anda tidak sendirian, Yesus sendiri menghadapi masalah ini secara langsung, dan tegurannya ribuan tahun lalu masih bergema hingga sekarang. Mari kita buka hati kita dan mendengarkan apa yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada kita melalui firman-Nya dalam pasal 23 Injil Matius. Kita menemukan salah satu teguran paling keras yang pernah Yesus sampaikan. Sasarannya adalah para ahli Taurat dan orang Farisi, para pemimpin agama pada zaman itu. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya menjadi teladan rohani. Namun Yesus justru menyebut mereka munafik. Kata munafik dalam bahasa aslinya, Hypocrites, berarti seorang aktor panggung, seseorang yang memakai topeng. Yesus melihat di balik penampilan luar mereka yang saleh, dan Ia melihat hati yang jauh dari Tuhan. Ini adalah peringatan pertama bagi kita, bahaya dari agama yang hanya menjadi pertunjukan. Poin pertama yang Yesus soroti adalah bahaya kemunafikan yang membebani orang lain. Dalam Matius 23 ayat 4, Yesus berkata, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya dengan jari mereka pun. Bayangkan betapa beratnya beban ini. Para pemimpin agama menciptakan ratusan aturan dan tradisi tambahan yang rumit, melampaui apa yang sebenarnya Tuhan perintahkan dalam hukum Taurat. Mereka menuntut ketaatan mutlak dari orang banyak, membuat hidup rohani terasa seperti sebuah tugas yang mustahil dan melelahkan. Namun, ironisnya, mereka sendiri seringkali mencari cara untuk menghindari beban yang mereka ciptakan. Mereka pandai berteori, pandai berbicara tentang kesucian, tetapi gagal mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ini terdengar akrab? Di dunia modern, kita juga bisa terjebak dalam kemunafikan serupa. Mungkin kita mudah menghakimi orang lain atas dosa-dosa mereka, sambil diam-diam bergumul dengan dosa yang sama. Mungkin kita menetapkan standar yang sangat tinggi untuk keluarga kita, untuk rekan kerja kita, atau untuk jemaat gereja kita. Tetapi kita sendiri memberikan kelonggaran untuk diri kita. Yesus mengingatkan kita bahwa spiritualitas sejati bukanlah tentang membebani orang lain dengan aturan, tetapi tentang menolong mereka menanggung beban, seperti yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus adalah hukum kasih, bukan hukum yang menindas. Mari kita introspeksi diri, apakah kita menjadi sumber kelegaan, atau justru sumber beban bagi orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, Yesus mengkritik motivasi di balik tindakan mereka. Dalam Matius 23 ayat 5-7, kita membaca, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memperlebar tali sembahyang dan memperpanjang jumbai jubah mereka. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan dan di kursi terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan disebut rabi oleh orang-orang. Semua tindakan keagamaan mereka, dari cara berpakaian hingga posisi duduk, semuanya adalah sebuah pertunjukan. Tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk mendapatkan pujian dan hormat dari manusia. Mereka haus akan pengakuan, gelar, dan status. Mereka ingin dianggap penting, suci, dan bijaksana. Pencarian hormat manusia ini adalah jebakan yang sangat halus di era media sosial saat ini. Godaan untuk dilihat orang menjadi lebih besar dari sebelumnya. Kita bisa dengan mudah mengubah pelayanan kita, doa kita, atau perbuatan baik kita menjadi konten untuk mendapatkan like dan pujian. Kita mungkin lebih khawatir tentang citra kita sebagai orang Kristen yang baik daripada karakter kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Yesus mengajarkan kita hal yang sebaliknya dalam Matius 6 ayat 1, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Tuhan mencari hati yang tulus, yang beribadah dalam roh dan kebenaran, bukan yang mencari panggung. Apakah kita melayani untuk dilihat Tuhan atau untuk dilihat manusia?
Jawaban atas pertanyaan ini menentukan nilai sejati dari semua tindakan rohani kita. Kemudian, Yesus memberikan sebuah prinsip kepemimpinan yang revolusioner. Setelah menegur mereka yang gila hormat dan suka disebut rabi atau pemimpin, Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 10 dan 11, "Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Ini adalah sebuah pembalikan total dari konsep kepemimpinan duniawi. Dunia mengajarkan kita bahwa menjadi besar berarti memiliki kuasa, dilayani, dan berada di puncak. Namun, dalam kerajaan Allah, kebesaran diukur dari kerelaan untuk melayani. Pemimpin sejati dalam pandangan Yesus bukanlah orang yang duduk di singgasana, tetapi orang yang berlutut untuk membasuh kaki sesamanya. Yesus sendiri adalah teladan sempurna dari kepemimpinan yang melayani ini. Dalam Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan bahwa Kristus, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Pemimpin kita yang agung datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Prinsip ini berlaku bagi kita semua, baik kita seorang pendeta, penatua, kepala keluarga, atau anggota jemaat biasa. Kita semua dipanggil untuk memiliki hati seorang hamba. Ukuran kebesaran kita di mata Tuhan bukanlah dari jabatan kita, tetapi dari seberapa banyak kita melayani orang lain dengan kasih Kristus. Puncak dari teguran Yesus adalah serangkaian ucapan celakalah yang ditujukan kepada orang-orang munafik. Salah satu gambaran yang paling menusuk adalah yang terdapat dalam Matius 23 ayat 27. "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang tampak bersih tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Ini adalah sebuah metafora yang sangat kuat. Kuburan yang dilabur putih terlihat indah, bersih, dan rapi dari luar. Siapapun yang melihatnya akan mengagumi penampilannya, namun tidak ada yang bisa menyangkal apa yang ada di dalamnya: kematian, kebusukan, dan kenajisan. Inilah gambaran yang Yesus berikan tentang kemunafikan agama. Dari luar, mereka tampak sempurna, rajin beribadah, hafal kitab suci, memberikan persepuluhan dengan teliti. Namun di dalam, hati mereka penuh dengan keserakahan, keegoisan, iri hati, dan ketidakadilan. Mereka membersihkan cawan bagian luarnya, tetapi bagian dalamnya penuh dengan hasil rampasan dan kerakusan. Yesus tidak terkesan dengan penampilan luar. Ia melihat langsung ke dalam hati. Peringatan ini sangat tajam bagi kita. Kita bisa saja terlihat sebagai orang Kristen yang sempurna di gereja pada hari Minggu, tetapi bagaimana kehidupan kita di hari Senin sampai Sabtu? Apakah ada kesenjangan antara citra publik kita dan realitas pribadi kita? Tuhan memanggil kita untuk memiliki integritas, di mana kehidupan batin kita selaras dengan pengakuan iman kita. Kebersihan sejati dimulai dari dalam, dari hati yang telah dibarui oleh Roh Kudus. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Setelah mendengar semua teguran keras ini, bagaimana kita bisa hidup dalam ketulusan dan menghindari jebakan kemunafikan? Jawabannya terletak pada kesimpulan dari pesan Yesus. Kita harus fokus pada hal-hal yang dari dalam, seperti yang dikatakan dalam Matius 23 ayat 26, "Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan menjadi bersih." Transformasi sejati bukanlah tentang mengubah perilaku luar kita secara paksa, itu adalah tentang mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kita, mengubah motivasi kita, dan memperbarui pikiran kita. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka tindakan kita secara alami akan mencerminkan kasih itu. Hidup dalam ketulusan berarti mengakui bahwa kita tidak sempurna, kita semua berbuat salah dan jatuh ke dalam dosa. Orang yang tulus tidak berpura-pura suci, tetapi ia jujur tentang perjuangannya dan bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kunci untuk mengatasi kemunafikan adalah kerendahan hati untuk mengakui kebutuhan kita akan juru selamat setiap hari. Saudara-saudari, pesan dari Matius 23 ini bukanlah untuk membuat kita saling menghakimi,
tetapi untuk mendorong kita semua bercermin. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah iman saya nyata? Apakah saya hidup untuk menyenangkan Tuhan atau manusia? Apakah saya lebih peduli pada penampilan luar atau pada kondisi hati saya? Semoga teguran Yesus ini tidak membuat kita putus asa, tetapi justru membawa kita pada pertobatan yang tulus. Marilah kita datang kepada Kristus, satu-satunya pemimpin kita yang sejati, dan memintanya untuk membersihkan hati kita dari segala kepura-puraan. Mari kita jalani hidup Kristen yang otentik, yang digerakkan oleh kasih dan dimanifestasikan dalam pelayanan yang rendah hati. Dikiranya dunia melihat ketulusan kita, dan melalui itu, mereka melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada orang lain, dan berlangganan saluran kami, agar tidak ketinggalan konten-konten rohani selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.